Pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Terima kasih saat ini masih bersama kami di Florata pagi ini ya. Topik yang kedua itu akan kami hadirkan sesaat lagi pendengar terkait dengan Polres Manggarai Barat awasi pelabuhan dan bandara di Labuan Bajo untuk cegah tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan untuk mengetahui hal ini pendengar, saat ini sudah bersama kita Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat AKP Wahyu Aga Ari Septian SSIK. 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi Pak Wahyu. Iya, selamat pagi Mbak. Oke, terima kasih sudah bersama Pro1 RRND pagi hari ini atas waktunya ya. Dan kita juga akan mengetahui bagaimana Polres Manggarai Barat mengawasi pelabuhan dan bandara di Labuan Bajo untuk cegah TPPO di Manggarai Barat. Begitu ya Pak Wahyu ya? Iya, ya Mbak. Oke, ini terkait dengan mengawasi pelabuhan dan bandara di Labuan Bajo ini untuk cegah TPPO, memang di sana jalur tersebut adalah rawan ya terjadi TPPO begitu ya Pak Kasat Reskrim. Ya, baik Mbak. Seperti yang kita ketahui di Labuan Bajo ini kan sebagai pintu paling barat Pulau Flores ya. Ya. Jadi apabila ada pergerakan atau apabila ada perpindahan orang yang terduga menjadi korban TPPO, kebanyakan juga lewat Polres Manggarai Barat. Nah, untuk itu kita dari Polres itu untuk mencegah TPPO itu terjadi, maka pengawasan yang dilakukan oleh Polres itu di mana kita sudah berkoordinasi dengan Nakertrans sehubungan dengan perekrutan tenaga kerja yang keluar daerah maupun keluar negeri. Kemudian untuk memperketat pengawasan di objek vitalnya, kita kedepankan Satuan Pamofit dan juga Satuan Polair untuk mengawasi di pelabuhan. Dan juga di sini Satuan Polair Polres Manggarai Barat atas perintah Bapak Kapolres juga melakukan penyuluhan-penyuluhan di kapal-kapal apabila sedang melaksanakan patroli untuk tidak melibatkan diri di tindak pidana perdagangan orang. Kalaupun ada masyarakat yang ingin bekerja ke luar daerah maupun ke luar negeri, itu harus dengan melalui mekanisme yang ada. Ya, Pak Wahyu, selama periode Januari hingga per Juli ini, apakah ada kasus di Manggarai Barat TPPO begitu pelaku yang ditangkap? Ada. Kebetulan sekitar 1 bulan lalu itu ada satu orang yang dari Ngada, inisialnya TS. Sekarang prosesnya sudah dalam tahap 1 ke kejaksaan. Iya, mungkin bisa diceritakan kronologisnya penangkapan oleh tersangka tersebut, Pak Wahyu? Terkait dengan kronologisnya, sekitar bulan lalu, tepatnya pada tanggal 6 Juni 2023, pelapor mendapat informasi tentang adanya dugaan perekrutan dan pengiriman tenaga kerja dari Bejawa pada tanggal 3 Mei 2023 yang dilakukan oleh saudara TS kepada yang direkrut atas nama FD. Korban diberangkatkan dari menggunakan pesawat dari Bandara Soa Bajawa transit di Bandara Labuan Bajo hendak menuju Jakarta. Lalu menuju Medan. Namun pada saat transit di Bandara Komodo, korban mengikuti penumpang yang turun di Bandara Komodo dan menuju kantin bandara. Saat berada di kantin ini, korban kebingungan. Selanjutnya saksi Ayu mengamankan korban ini di rumahnya selama 3 hari. Karena korban tadi kebingungan, dia nggak punya rekanan atau sanak saudara di Labuan Bajo ini. Kemudian setelah 3 hari dilaporkanlah kejadian ini ke Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Mabar. Selanjutnya atas dasar informasi tersebut, Polres Mabar melalui tim Buser melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Perempuan Kabupaten Manggarai Barat guna melakukan interogasi terhadap korban untuk mengetahui kronologis ceritanya kejadian terduga pelaku yang mungkin ini diketahui oleh korban. Kemudian setelah mendapat informasi terkait, lalu pada Sabtu 10 Juni 2023 sekitar pukul 10, tim Buser
melalui Bapak Kasat Reskrim di Labuan Bajo menuju Kabupaten Ngada untuk melakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku. Selanjutnya pada tanggal besoknya hari Minggu tanggal 11 sekitar pukul 7.30 WITA, tim Pusar berhasil mengamankan terduga pelaku di rumah kediamannya di Kampung Boakuru, Desa Rakaretah, Kecamatan Goloya Barat, Kabupaten Ngada. Kemudian selanjutnya terduga pelaku bersama tim Pusar dan Satuan Reskrim kembali ke Labuan Bajo untuk menangani penyidikannya. Dan sampai sekarang penanganannya sudah sampai tahap 1 di Kejaksaan. Di Kejaksaan. Gitu, Oke, baik. Ini Pak Wahyu untuk mencegah perdagangan orang ya TPPO di Manggarai Barat untuk kerjasamanya dengan pihak luar atau instansi tertentu dari Polres Mabar seperti apa? Ya, untuk pengawasan atau pencegahan TPPO di pelabuhan sendiri kita bekerja sama dengan KSOP, dengan pihak Lanal untuk melakukan operasi bersama ya, khususnya kalau di pelabuhan sendiri kita juga merangkul, ada di bandara itu kita di Manggarai Barat ini ada Danpos AU-nya. Itu instansi-instansi terkait yang digandeng oleh Polres Mabar dalam pencegahan TPPO. Langsung terlibat ya, begitu Pak Wahyu ya. Nah untuk pengawasan ini kira-kira durasinya ini apakah selama 24 jam atau jam-jam tertentu atau hari tertentu? Kita fokuskan pada saat jadwal keberangkatan kapal ya. Kalau untuk 24 jamnya enggak, cuman kita di Polres Mabar sendiri kan udah ada anggota-anggota yang piket juga. Seperti di bawah itu di Satuan Polair dan Satpam Off itu juga mereka ada, walaupun nggak semuanya tapi ada yang piket lah. Itu karena juga rata-rata pemberangkatan tenaga kerja itu pada saat rame-rame pada saat jadwal kapal berangkat. Gitu, Mbak. Iya. Kalau dalam proses pengawasan untuk cegah TPPO ini untuk Polres Mabar sendiri menurunkan berapa personil biasanya? Kalau untuk Satgas TPPO-nya sendiri, kita ada gabungan dari Sat Intel dan Satreskrim. Satgas TPPO sendiri itu udah dibuat atas perintah Bapak Kapolri sekitar sebulan lalu. Itu melibatkan anggota dari Satuan Reskrim dan Satuan Intel. Baik. Ya, dan yang terakhir Pak Wahyu, himbauan untuk masyarakat ya biar waspada terkait dengan iming-iming bekerja di luar negeri ya, untuk masyarakat Manggarai Barat khususnya dan juga untuk masyarakat Flores Lembata umumnya. Silakan Pak Wahyu. Ya, untuk masyarakat sekalian yang mendengar wawancara ini, saya himbau kepada masyarakat jangan gampang percaya terhadap tipu daya bujuk rayu pelaku. Apabila ada pelaku yang melakukan perekrutan tanpa dilengkapi dengan dokumen dan ketentuan yang resmi, agar segera melapor kepada kita pihak berwajib. Karena yang dirugikan itu korban sendiri, bukan dari siapa-siapa. Nanti setelah dibujuk rayu sama pelaku dengan iming-iming gaji besar dan gajinya benar, ternyata nanti sampai di sana kita diterlantarkan, kerjanya pun nggak jelas, gajinya pun tidak dibayar. Jadi dipikir-pikir lagi, jangan cuma karena iming-iming besar tanpa koordinasi dengan keluarga maupun pihak berwajib berangkat, nanti yang dirugikan diri sendiri. Mungkin itu saja Mbak yang saya sampaikan. Baik, Adi, yang terakhir Pak Wahyu, bagaimana dengan koordinasi setiap Polres yang ada di daratan Flores untuk mencegah TPPO ini sendiri? Kerjasama antar Polres di Polres di Florata. Itu juga berjalan baik. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita menangkap pelaku ini kan di Polres Ngada itu. Itu kita udah koordinasi dengan Polres Ngada, kita berikan info dan sebagainya, dan pada saat penangkapan pun mereka juga membantu kita karena TPPO sendiri ini kan udah atensi dari Kapolri dan juga udah ada TR-nya, Mbak. Jadi udah diatensi di tiap-tiap Polres. Baik.
Terima kasih Pak Wahyu atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI. Salam sukses selalu ya. Selamat berakhir pekan dan salam presisi. Ya, salam Mbak Sam. Terima kasih. 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.